Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Meilasari, Ekonomi Islam 2017. Di sini saya akan membahas mengenai water management. Apa sih water management? Water management yaitu kegiatan merencanakan, mengembangkan, mendistribusikan, dan mengelola penggunaan sumber daya air secara optimal. Air adalah kebutuhan pokok. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Untuk menghindari kelangkaan, air disimpan dan dikelola secara efisien. Sistem pengaliran air melalui terowongan bawah tanah ini dikenal dengan kanat. Namun, di sejumlah wilayah, sistem pengairan ini memiliki nama berbeda. Masyarakat Arab seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudia menyebutnya sistem pengairan ini sebagai kanat yang berarti saluran. Sedangkan orang Persia menyebutnya kariz yang secara teknis berasal dari kata arsitektur untuk menyebut terowongan yang mengalirkan air ke saluran bawah tanah yang lebih besar. Sedangkan warga Oman menyebutnya falaj yang bermakna pembagian atau pengaturan. Di negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, dan Libya, Fonggara adalah nama umum bagi saluran ini, sedangkan Maroko menggunakan nama Kettara. Saluran atau terowongan bawah tanah ini digali untuk mencegah hilangnya air dengan penguapan. Kanat yang tertua berada di Persia. Di beberapa bagian Iran, meskipun terdapat bendungan hidroelektrik dan sistem irigasi modern, kanat masih merupakan jalur kehidupan petani. Di timur Laut Shiraj, komoditas air yang berharga masih diperoleh dari sumur yang dipasok oleh saluran bawah tanah. Di Mesir, pengelolaan air sungai sangat penting untuk setiap aspek kehidupan. Baik Al-Nuwairi dan Al-Makrizi, sejarawan Mesir awal abad ke-14, menekankan peran bendungan dan pemeliharaan jalur air di Sungai Nil. Itu adalah tanggung jawab dari para sultan dan pemegang tanah besar. Di bawah Ayyubid dan Mamluk, untuk menggali, membersihkan, dan memelihara bendungan, seperti pada Irak, Sultan mengambil alih struktur yang lebih besar dan rakyat yang lebih kecil. Sebagian besar pejabat terkemuka diangkat menjadi pengawas utama dari pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Bahkan ada seorang perwira bernama Kashif al-Jusur yang tugasnya memeriksa bendungan untuk setiap provinsi di Mesir. Ilmuwan bernama lengkap Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad al-Awam al-Isbili ini hidup sekitar abad ke-12. Sumbangan pemikirannya mampu memberikan dampak positif pada periode revolusi pertanian pada masa pemerintahan Islam. Ia menghasilkan karya luar biasa dalam bidang pertanian dan peternakan. Judulnya Kitab Al-Filaha atau buku tentang pertanian. Ini adalah salah satu literatur bidang pertanian yang begitu penting di dunia Islam. Secara keseluruhan, kitab ini terdiri atas 34 bab. Sebanyak 30 bab menjelaskan pertanian dan 4 bab terakhir membahas peternakan. Pada bagian pertama, Ibnu Al-Awam menjelaskan secara sistematis bagaimana memilih tanah yang akan dijadikan lahan pertanian. Ia memperkirakan kesuburan tanah. Menyiapkan lahan pertanian juga mencakup ketersediaan sumber air. Maka dari itu, ia menaruh perhatian besar pada bidang hidrologi sebagai bagian integral dari sektor pertanian. Melalui tulisannya, ia pun menjelaskan bagaimana membuat saluran air dan cara mendistribusikannya. Di sini ada beberapa cara untuk menghemat air. Yang pertama, water harvesting. Di musim panas, level air sungai turun ke bawah.
orang tidak memiliki cukup air untuk diminum seperti di Rajasthan. Karena itu penting untuk menghemat air. Yang kedua, drip irrigation. Jenis irigasi yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan air secara perlahan ke akar berbagai tanaman, baik ke permukaan tanah atau langsung ke zona akar, melalui jaringan katup, pipa, tabung, dan emitor. Ini menghemat lebih banyak air daripada metode penyiraman tradisional. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.